Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di hari Rabu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM-nya. Silakan maju. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Tadi ketika berdoa ibu masih melihat ada anak yang tidak fokus berdoanya, tidak khusyuk. Nanti besok atau ketika pulang berdoa itu harus lebih khusyuk lagi, lebih nikmat supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya Robbal. Hari ini kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Masih hafal? Jadi mau yang tegak. Mulai semangat ya. Bela negara kita. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selagi merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sebelumnya coba ibu absen dulu kehadirannya. Barisan sini. Nama Maila. Ada yang tahu kabar Maila? Kurang tahu, nanti kita cari tahu ya. Sebelah sini Anita. Kemarin Anita sakit ya, mungkin sakitnya berlanjut hari ini. Sebelah barisan sini yang ketiga. Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Barisan yang ujung. Hadir semua, alhamdulillah ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit diberi kesehatan dan yang tidak ada kabar segera ada kabar ya. Lanjut, sekarang hari Rabu. Pembelajarannya pelajaran apa? Yang pertama pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coba siapkan dulu alat tulisnya sebelum kita mulai pembelajaran. Sambil dibagikan ya paketnya. Sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar coding tentang apa? Tentang apa? Bab 1 yang kemarin kita pelajari. Tentang bagian-bagian komputer ya. Bagian-bagian komputer ada apa saja? Yang masih ingat kemarin mengisi teka-teki silang itu? Monitor, ada printer, nah, bagian-bagian komputer dibagi dua besar. Ada hardware dan software. Nah, kalau hardware itu perangkat keras yang tadi monitor, CPU, printer, mouse, itu adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Kalau software-nya, perangkat lunak itu adalah aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam komputer. Misalnya untuk mengetik, mengirim foto, membuat gambar, ya. Itu adalah macam-macam software pada. Tapi sebelumnya ibu akan bacakan dulu atau disampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya adalah yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional.
Kemudian menjelaskan manfaat dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan cara berpikir komputasional dan menerapkan konsep berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selama 3 menit halaman 27, 28 sampai 30. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, sekarang guru yang bicara, kalian ya. Mendengarkan. Nah, nih, lihat gambar pada halaman 27. Ada gambar apa di sini? Ada kamar yang berantakan. Ada kamar yang berantakan. Kira-kira nyaman tidak dilihatnya? Kalau melihat seperti ini, kita pengen beres-beres nih. Pasti bingung kan? Mulai dari mana dulu? Apakah dari lantainya? Apakah dari kasurnya? Apa dari rak buku atau lemari? Atau dari meja mulainya? Bingung ya? Untuk merapikan kamar yang kotor, yang berantakan ini dibutuhkan berpikir komputasional untuk lebih cepat, lebih efisien. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode yang rumit. Tapi yaitu suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Ada 4 prinsip atau 4 pilar utama berpikir komputasional. Itu yang pertama apa? Dekomposisi. Selain dekomposisi, tadi ya ada pengolahan pola, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini 4 prinsip berpikir komputasional. Apa sih dekomposisi? Dekomposisi merupakan proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan diselesaikan satu persatu. Tadi tuh seperti melihat gambar di halaman 27. Itu kan berantakan sekali ya. Kayak capeknya ngeberesin sekamar itu yang berantakan. Tapi kalau kita memiliki konsep berpikir dekomposisi, maka kita akan tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Misalnya yang pertama, mengurutkan dulu nih apa yang harus dilakukan. Nah, misalnya pertama memilah-milah dulu mana barang-barang yang bersih dan barang yang kotor. Setelah itu merapikan kasurnya, baru ke lemari dan akhirnya kan contohnya nih. Misalnya kamu juga mau membuat acara ulang tahun, pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun itu kan rencananya bulan apa? Itu harus kita pikirkan cara dekomposisinya dan mengatur waktu atau jadwalnya, hari, tanggal, tempat, siapa saja yang mau diundang, ya, berapa undangannya, pestanya temanya apa, ya, pengisi acaranya siapa saja. Itu adalah awal kita untuk memproses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh selanjutnya, pengenalan pola. Pengenalan pola itu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel data antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Ini melihat kemiripan bentuk misalnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan persamaan pola yang ada di kelas? Misalnya pola bangun data persegi. Benda apa saja yang ada di kelas kita yang bentuknya persegi? Jangan ngoyongan, coba angkat tangan. Jam. Coba Fikri maju. Benda apa saja yang ada di kelas kita yang memiliki bentuk persegi panjang? Alas meja, betul? Terus apa lagi? Garis, betul? Selanjutnya? Lemari, bagian depannya permukaannya, alatnya. Lupa lagi, ini yang gue pegang apa? Buku bentuknya apa? Apa ya? Itu bangun data. Papan tulis, iya. Banyak benda yang memiliki pola yang sama. Selanjutnya apa yang kasih Fikri?
Selanjutnya benda yang memiliki pola lingkaran. Mbak, ini Alfia. Benda apa saja? Benda apa saja di kelas kita yang memiliki pola lingkaran? Ada jam dinding, ya? Biasan dinding, nah dia lingkaran, ya? Tuh, contoh itu apa? Kaca cermin, ya. Sama buat agar nanti kita lihat. Itu mengenal pola bentuk bangun datar. Di pengenalan pola pada berpikir komputasional juga artinya tujuannya untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya tadi, kita membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng kan bumbunya ditumis dulu. Ini polanya sama, mirip ketika kita mau membuat kue tiaw goreng, ya, atau membuat capcay. Itu prosesnya sama. Misalnya lagi, kalau kita mau menuju Umbul Kampung, ya, dari arah atau kita mau ke alun-alun, Pak, ya, dari Umbul Kampung mau ke alun-alun Kota Serang. Nah, kita supaya cepat bisa naik motor atau mobil, ya. Kemudian melewati jalan raya Tangerang, melewati perempatan Brimob, terus apa belok? Ya, baru belok kanan, belok kiri, terus lurus sampailah ke alun-alun Kota Serang. Nah, sama juga kalau kita mau ke Ramayana, karena letak Ramayana kan berdekatan ya dengan alun-alun Kota Serang. Jadi kamu tidak perlu mencari rute lain lagi, ya, yang sudah kita tahu rute terdekat dari mana kita akan lewati. Selanjutnya setelah pengenalan pola yaitu abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial, yang paling penting. Ya, tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-harinya saat mengendarai sepeda, kita harus fokus pada cara mengayuh sepeda, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Harus fokus saat ini. Tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail dari setiap gear sepeda atau bahan pembuatan bannya, itu tidak perlu. Ketika kita mengendarai sepeda, fokuslah saat mengendarai. Atau ketika kita belajar di kelas, ya, fokuslah dengan pelajaran itu, menyimak, mengingat, mendengar, melihat, mendengar, mengingat, fokus tanpa perlu mendengar ataupun melihat selain penjelasan guru, sehingga kalian tidak fokus. Ada yang sebentar laporan, bu si ini begini, bu si ini kakinya ke atas, bu si ini bajunya, bu si ini sepatunya nggak dipakai. Nah, itu membuat hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak penting itu membuat kita tidak fokus, tidak sampai ke tujuan pertama belajar kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita bisa memilah mana hal-hal yang penting saat belajar, mana yang tidak penting, sehingga nanti tujuan belajarnya bisa tercapai. Kemudian prinsip keempat dari komputasional yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Coba baca. Hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, algoritma ini hasil akhirnya. Ciri algoritma yang baik yaitu urutannya jelas, tidak ambigu atau tidak memiliki arti yang ganda. Kemudian pasti berhenti setelah masalah selesai. Tadi itu ya, contohnya ketika membuat mie, ketika urutannya sudah benar, maka akan dihasilkan mie yang enak, nasi goreng yang enak. Misalnya kalau contoh lainnya, kalau itu tidak terjadi dengan baik, resep makanan misalnya ya. Kalau ada yang baik, misalnya kamu masak nasi goreng, tahapannya langsung menggoreng nasinya dulu, baru pecahin telur, bumbunya tidak dipotong, langsung dimasukkan ke wajan. Akan berhasil tidak? Tidak. Ya, akan tetap menjadi nasi goreng, tapi rasanya mungkin tidak enak, ya, tidak sesuai harapan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Dari tadi kan dulu aja ya yang ngomong, dulu aja yang ngejelasin. Sekarang ibu akan membagi tugas kelompok, ya. Tugas kelompok untuk melatih kalian cara berpikir komputasional, ya. Nanti setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. 2 bangku nih, supaya lebih tertib. Bangku 1 dengan bangku 2, bangku
sebelahnya ya. Bapak 1, 2, 3, 4 bisa lihat sebelahnya ya. Ini juga sudah. Satu, dua, tiga, kampung 4, kampung 5. Silakan.
kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Sehingga nantinya kamu akan dalam diri ini tercipta sifat disiplin, mandiri, ya, dan juga kreatif nantinya. Membantu memecahkan memecahkan masalah ya, sesuai dengan lebih efektif dan efisien, lebih cepat. Misalnya kerjakan piket kelas. Kalau kan piket setiap harinya ada berapa orang? Ada 5 sampai 6 orang. Kalau dibagi tugasnya siapa yang barisan ke-1, ke-2, ke-3, maka akan cepat selesai. Siapa yang tugasnya merapikan buku. Tapi kalau semua pengen di barisan 1 sana, maka barisan 2, ke-3 akan lebih lama selesai. Jika dibagi tugasnya, semua akan terasa ringan dan mudah cepat selesai. Kemudian membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Jadi kalau kamu menghadapi masalah-masalah yang serupa, kamu akan tahu bagaimana cara penanganan. Misalnya ada teman yang membuli kamu, sebelumnya kamu sudah mengalami, maka kamu bisa mengambil sikap baik seperti apa ya. Kalau misalnya awalnya kamu bersikap marah lagi, menimbulkan keributan, apakah mau diulangi pola yang sama, menanggapinya dengan marah? Tidak, ya, akan mencari solusi yang terbaik lainnya. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi tadi. Gimana nih caranya supaya teman saya nih tidak membuli saya terus? Maka kamu akan berpikir kreatif. Oh ya udah, saya cuekin aja, atau saya nasihati, saya tetap bermain dengan dia. Nah, atau saya ajak ngobrol baik-baik. Kemudian menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Gitu. Nah, kesimpulannya, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Sekarang kita tiba di kegiatan akhir pembelajaran. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang apa saja? Iya, codingnya tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa cara berpikir komputasional? Ada 4. Apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan apa? Algoritma. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Siapa yang mau istirahat? Sebelumnya Bu Guru mau mengapresiasi kepada kelompok yang paling kondusif kerjanya, yang diskusinya paling baik ada di kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Tepuk tangan dong. Dan anak-anak yang aktif hari ini yang berani tampil ke depan, ada Alpia, ada Bilkis, ada Lestri, ada Meme, ada Fikri. Ya, ada apa? Siapa lagi? Sepudin, yang beri tepuk tangan. Semuanya hebat. Nanti di rumah ya, di rumah kalian baca lagi buku codingnya, dan ada PR nih, tugas PR coding halaman 56. Tugas coding halaman 56, jangan lupa dikerjakan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak